Halo semuanya, selamat datang di channel Ibnu Umar. Saya mahasiswa semester 3, jurusan Manajemen Universitas Teknologi. Manajemen adalah ilmu yang sangat menarik dan fundamental dalam kehidupan kita. Bayangkan, setiap hari tanpa sadar kita selalu menerapkan prinsip-prinsip manajemen mulai dari mengatur waktu, mengelola tugas, hingga mengorganisir kegiatan. Dalam perkuliahan ini, kita akan mempelajari konsep-konsep penting seperti perencanaan strategis, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang lebih menarik, Anda akan memperoleh keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun karier profesional Anda kelak. Saya yakin setiap dari Anda memiliki potensi untuk menjadi manajer yang handal. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Bersama-sama, kita akan mengeksplorasi dunia manajemen yang dinamis dan penuh tantangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update materi perkuliahan berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungan perusahaan. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu pertama tentang pengertian perusahaan, lalu tempat kedudukan dan letak-letak perusahaan, juga nomor 3 perusahaan dan lembaga sosial, nomor 4 yaitu berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya, lalu pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Kita langsung aja ke bagian yang pertama yaitu pengertian perusahaan. Pengertian perusahaan, istilah perusahaan ini mulai dikenal pada saat disusunnya rancangan Wetboek van Koophandel. Definisi berdasarkan Wetboek van Koophandel yaitu perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba bagi diri sendiri. Dan juga menurut pandangan Profesor Mr. WLPA Molengraaf, perusahaan secara ekonomi adalah aktivitas berkelanjutan yang bertujuan mendapatkan penghasilan melalui perdagangan barang, pengadaan barang, atau perjanjian persediaan. Lalu pengertian perusahaan menurut Abdul Qadir Muhammad. Dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Dan juga dalam pengertian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B dirumuskan perusahaan adalah segala bentuk usaha di Indonesia yang dijalankan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau laba. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan ini ada tiga bagian, yaitu tempat kedudukan sebagai pusat koordinasi untuk hubungan eksternal dan penentu strategi perusahaan. Jika tempat kedudukan perusahaan sebagai pusat koordinasi berfungsi sebagai kantor pusat untuk mengordinasikan semua fungsi administrasi dan operasional perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran, kehubungan dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Maka biasanya tempat kedudukan kantor pusat ini berada di pusat-pusat kota. Lalu untuk memiliki hubungan eksternal, mempermudah hubungan dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan mitra bisnis. Juga penentu strategi perusahaan. Merupakan indikator lokasi strategis yang menunjang rencana pengembangan perusahaan ke depannya. Lalu letak perusahaan ini untuk efisiensi operasional, juga daya saing biaya, dan juga dekat dengan pasar.
Pemilihan lokasi strategis mengurangi biaya operasional seperti transportasi dan distribusi juga bahan baku. Jika kita letakkan perusahaan itu di dekat itu semua, maka efisiensi cost dari perusahaan tersebut akan lebih ringan. Juga daya saing dari biaya. Letak dengan upah buruh rendah dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan daya saing harga. Sehingga harga yang kita keluarkan itu bisa menjadi lebih murah, lebih terjangkau untuk masyarakat di bawah. Juga dekat dengan pasar. Lokasi yang berdekatan dengan area pasar, pemasaran mempermudah distribusi dan meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pelanggan. Kita juga bisa mendengar langsung permintaan dari pelanggan tersebut jika kita dekat dengan pasar kita. Sehingga untuk kemajuannya, untuk inovasi ke depannya, perusahaan ini akan menjadi lebih baik lagi. Lalu jenis-jenis letak perusahaan. Ada beberapa jenis letak yang perusahaan itu lakukan, yaitu letak berdasarkan faktor alam. Yang pertama ini letak berdasarkan faktor alam. Lokasi yang dipilih sesuai dengan keberadaan sumber daya alam yang penting untuk aktivitas produksi. Semisal kita produksi kayu bakar, maka letak perusahaannya ini harus dekat, tidak jauh dari hutan yang bisa memproduksi kayu-kayu tersebut, sehingga mengurangi cost untuk distribusi kayu tersebut. Lalu letak berdasarkan sejarah. Terpengaruh tradisi yang berkembang di suatu wilayah seperti Yogyakarta dan seni batiknya, maka yang cocok di daerah itu perusahaan-perusahaan untuk mengelola hal yang bersejarah seperti batik atau wayang yang sehingga mempengaruhi cost dari perusahaan itu lebih kecil ke depannya. Lalu letak sesuai dengan regulasi pemerintah, ditentukan oleh kebijakan atau undang-undang pemerintah terkait keamanan dan lingkungan. Biasanya hal ini itu untuk perusahaan tambang. Tambang itu tidak bisa berdiri dengan kemauan kita sendiri, itu harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang pemerintah buat di dalam undang-undang tersebut. Juga letak berdasarkan faktor ekonomi, berfokus pada efisiensi produk melalui kedekatan dengan pasar, transportasi, dan bahan baku. Nah, letak berdasarkan faktor ekonomi ini biasanya perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kantor dan juga pabrik itu biasanya dekat dengan pasarnya. Lalu letak perusahaan yang terikat pada alam, ketergantungan terhadap bahan baku. Lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan sumber daya seperti tambang emas, timah, dan minyak bumi. Dukungan kondisi iklim, beberapa perusahaan seperti pembibitan bunga membutuhkan iklim tertentu untuk keberlangsungan produksinya. Efisiensi logistik, akhirnya semua itu menjadi efisiensi yang bagus. Lokasi yang dekat dengan sumber daya alam mengurangi biaya transportasi bahan baku. Lalu letak perusahaan berdasarkan sejarah, berakar pada budaya lokal. Lokasi sering berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi di masa lampau seperti batik di Yogyakarta ataupun wayangnya di Pulau Jawa. Keberlanjutan keterampilan tenaga kerja. Lokasi ini cenderung menjadi tempat berkembangnya tenaga kerja yang ahli yang diwariskan secara turun-menurun, karena tidak bisa semua orang belajar membuat batik yang baik. Lalu dukungan masyarakat setempat. Tradisi kuat di wilayah tertentu mendukung perkembangan bisnis yang unik dan bersejarah. Jika itu semua terjalin, maka perusahaan akan berjalan dengan baik. Lalu letak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada 3 poin di sini, yaitu untuk kenapa pemerintah itu menetapkan letak-letak perusahaan ini. Yaitu pertama untuk keselamatan lingkungan, kedua untuk penyesuaian terhadap peraturan, ketiga untuk pencegahan risiko. Risikonya ini bukan hanya untuk perusahaan tersebut, tetapi untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ini itu ada 5 macam, yaitu untuk kedekatan dengan bahan baku, akses terhadap tenaga kerja murah, kemudahan transportasi, kedekatan pasar, dan dukungan infrastruktur. Ini semua itu untuk menghitung cost daripada biaya perusahaan tersebut agar menjadi perusahaan yang baik yang bisa menguntungkan. Yang ketiga, kita lanjut.
yaitu perusahaan dan lembaga sosial. Tujuan didirikannya perusahaan. Yang pasti itu nomor satu pasti menghasilkan keuntungan. Karena semua perusahaan yang berdiri tidak mungkin tidak menghasilkan keuntungan. Semua perusahaan ingin mendapatkan keuntungan. Tujuan ekonomi fokus pada penciptaan laba untuk mempertahankan operasional perusahaan serta ekspansi bisnis. Memenuhi tanggung jawab sosial. Yang kedua itu memenuhi tanggung jawab sosial, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja, layanan, dan produk-produk yang berkualitas. Lalu menyeimbangkan kebutuhan stakeholder, mengakomodasi keinginan konsumen, investor, karyawan, dan faktor produksi secara optimal. Perusahaan sebagai sistem adalah untuk kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya itu apa? Pasti menghasilkan keuntungan untuk perusahaan tersebut. Adapun unit-unitnya itu unit produksi dan distribusi. Perusahaan adalah kombinasi sebagai sumber daya yang saling berinteraksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Mencapai tujuan finansial dan sosial, sistem perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga kesinambungan operasional. Perusahaan sebagai sistem memerlukan koordinasi antara berbagai elemen produksi agar tetap berfungsi. Sifat sistem perusahaan. Terdapat 5 sistem perusahaan, diantaranya yaitu kompleksitas tinggi, dinamis, saling tergantung, dan juga sebagai suatu kesatuan atau unit. Kompleksitas tinggi, operasional perusahaan melibatkan berbagai elemen seperti manusia, teknologi, dan sumber daya, baik itu alam ataupun yang lainnya. Juga dinamis, perusahaan terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar serta regulasi-regulasi dari pemerintah. Dan yang terakhir itu saling tergantung, berbagai unit dalam perusahaan berfungsi secara terkoordinasi demi kelancaran operasional. Fungsi perusahaan. Ada 2 fungsi perusahaan apabila kedua fungsi tersebut dijalankan dengan lancar, terkoordinir, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, yaitu fungsi operasi melibatkan pembelian, produksi, pemasaran, administrasi, dan teknologi. Informasi untuk kelangsungan aktivitas perusahaan. Lalu fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan untuk memastikan semua aspek perusahaan berjalan secara terintegrasi. Lalu terakhir, pelayanan strategis, memberikan nilai tambah kepada konsumen melalui produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar. Lalu ciri-ciri perusahaan mencerminkan kekhasan atau keunikan yang membuat perusahaan bersangkutan mudah dikenali. Ciri-ciri umumnya yaitu yang pertama formal, perusahaan terdaftar resmi dan mematuhi regulasi hukum negara yang berlaku. Lalu dinamis, terus adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi untuk tetap kompetitif. Lalu yang ketiga itu operatif, berfokus pada kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi barang atau jasa untuk menghasilkan nilai. Perbedaan perusahaan dengan lembaga sosial. Prioritas kita kenali dulu lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Perbedaannya dengan lembaga sosial dan perusahaan yaitu prioritas keuntungan. Perusahaan mengutamakan laba sebagai orientasi utama dibanding dengan lembaga sosial. Fokus pada layanan bersyarat, menghasilkan barang dan jasa berdasarkan kemampuan konsumen untuk membeli suatu aspek yang berbeda dengan tujuan lembaga sosial. Yang terakhir, tanggung jawab sosial yang berbeda. Perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosial sebagai operasional,
sedangkan lembaga sosial berdasarkan aktivitas sepenuhnya pada kebutuhan masyarakat. Lalu kita di bagian yang keempat, yaitu berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya. Karena perusahaan ini berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk menjalin hubungan baik, interaksi dengan lingkungan sekitar maupun salah satu faktor pendukung untuk memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. Cara perusahaan dengan keadaan lingkungan sekitar yang saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun lingkungan yang pertama itu lingkungan internal. Tenaga kerja sebagai faktor utama produksi. Seorang tenaga kerja tidak hanya terampil tetapi juga mampu bekerja dengan produktivitas tinggi, menjadi elemen penting dalam menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Lalu, peran modal dalam keberlanjutan perusahaan. Modal yang memadai memastikan kelancaran proses produksi melalui pembelian bahan baku, alat produksi, dan pembiayaan operasional. Lalu, ada pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersedia menentukan jenis dan skala produksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, inovasi dalam teknologi untuk produksi. Teknologi canggih memungkinkan efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik, berkontribusi pada daya saing perusahaan. Itu adalah lingkungan internal yang berada di dalam perusahaan tersebut. Lalu ada lingkungan eksternal. Apa aja lingkungan eksternal itu? Yang pertama itu lingkungan eksternal makro dan pengaruhnya. Faktor seperti kondisi politik yang stabil, hukum yang mendukung, dan hubungan internasional yang baik memberikan landasan bagi aktivitas usaha. Lalu ada peran supplier dalam rantai produksi. Supplier menyediakan bahan baku yang berkesinambungan sehingga menjadi komponen kunci dalam menjalankan kegiatan produksi. Lalu ada pasar sebagai tujuan bisnis perusahaan. Pasar menentukan permintaan dan keberlanjutan produk, sehingga strategi pemasaran harus disesuaikan secara dinamis. Yang terakhir, teknologi eksternal dalam kompetisi. Perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu 45, pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Pendekatan berorientasi untuk produsen, di mana nomor 1 itu dominasi produsen dalam pasar. Pendekatan ini menempatkan produsen sebagai elemen utama yang mendikte kondisi pasar dengan sedikit atau tanpa memperhatikan selera konsumen. Yang kedua, fokus pada kuantitas produksi. Produsen berusaha memaksimalkan output dengan asumsi barang apapun yang dihasilkan akan selalu terjual karena kelangkaan produk di pasar. Lalu nomor 3, cocok untuk pasar penjual. Dalam kondisi di mana suplai barang lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan, pendekatan ini efektif karena pembeli memiliki pilihan yang terbatas. Lalu nomor 4 itu minimnya adaptasi terhadap konsumen. Kondisi pasar memungkinkan produsen bertahan tanpa perlu menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan konsumen. Lalu pandangan masa lalu, nomor 5 yang terakhir. Pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada era di mana industrial baru berkembang dan persaingan masih minim. Lalu ada pendekatan berorientasi konsumen. Ada 3 poin, yaitu perubahan ke pasar pembeli. Pendekatan ini muncul saat pasar beralih menjadi buyer's market, di mana pembeli memiliki cukup pilihan di pasar dan menjadi pusat perhatian. Yang kedua, pembeli adalah raja. Kata-kata yang kita sering dengar. Konsumen dianggap pengendali utama pasar, sehingga produsen dituntut beradaptasi dengan kebutuhan dan selera konsumen. Dan yang ketiga, fokus pada inovasi dan diferensiasi produk. Produsen harus terus menciptakan nilai tambah melalui inovasi untuk menjaga relevansi mereka di tengah persaingan bisnis. Lalu, pendekatan berorientasi konsumen, ada kompetisi yang ketat. Perusahaan yang
Perusahaan hanya dapat bertahan jika mampu menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Pentingnya pemahaman pasar. Produsen harus menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk memahami dengan baik preferensi dan perilaku konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari banyaknya kesalahan kata ataupun dari tata cara berbicara saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.